Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih diberikan umur panjang dan dipertemukan bulan Sya'ban, yaitu bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Gunya karangan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, bahwasanya pada bulan Sya'ban ini amalan-amalan manusia selama masa hidup di dunia, laporan amal disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada bulan Sya'ban tersebut Allah membebaskan manusia dari siksa azab neraka, yaitu dengan bilangan lebih banyak daripada bulu kambing atau domba Bani Kilab. Jadi pada bulan Sya'ban ini adalah pembebasan dari azab api neraka yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Banyaknya orang yang dibebaskan api neraka tersebut seperti banyaknya bulu domba Bani Kilab. Ini artinya tidak terhitung ampunan-ampunan Allah yang diberikan kepada manusia yang memang pada bulan ini mereka memohon ampun, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Sya'ban ini Allah memberikan banyak ampunan kepada hamba-hambanya, kecuali illa ayyakuna sahiran, kecuali bagi mereka tukang sihir, au kahin atau tukang badek, au mudminu khamrin atau orang yang terus-menerus meminum minuman keras, au musirran ala riba, dan ampunan itu tidak diberikan kepada orang yang melakukan riba, wazina, dan perbuatan zina. Fa inna haula la yaghfiru lahum hatta yatubu, dan mereka yang sudah saya sebutkan tadi, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah kecuali sehingga dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat merugi sekali jika dalam keadaan masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah seperti sihir, atau tetap melakukan minum khamar, mabuk-mabukan, atau juga tetap melakukan akad jual beli secara riba, dan juga melakukan perbuatan zina. Karena mereka semua tidak akan mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban ini. Pada malam nisfu Sya'ban, pintu surga terbuka begitu lebar. Ada suara panggilan malaikat dari pintu 1 sampai pintu 8. Adapun wa 'alal babil awal malakun yunadi tuba liman roka fi hadhihi lailah. Pada pintu yang pertama ada suara malaikat memanggil-manggil, bahagia sekali, beruntung bagi mereka yang pada malam nisfu Sya'ban dia dalam keadaan ruku, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal babis tsani malakun yunadi, dan pada pintu yang kedua dari pintu-pintu surga ada suara malaikat memanggil-manggil. Apa panggilannya? Tuba liman sajada fi hadhihi lailah. Sungguh beruntung, bahagia, sukses bagi mereka yang pada malam nisfu Sya'ban ini dia melakukan sujud, dia beribadah dengan ikhlas pada malam nisfu Sya'ban. Wa 'alal babis salis malakun yunadi, dan begitu juga pada pintu surga yang ketiga ada suara malaikat memanggil-manggil. Tuba liman da'a fi hadhihi lailah. Sungguh beruntung, bahagia bagi mereka yang pada malam nisfu Sya'ban ini dia memohon, dia bermunajat kepada Allah Rabbul Izzah Subhanahu wa taala. Kemudian wa 'alal babir rabi malakun yunadi, dan pada pintu surga yang keempat ada suara panggilan malaikat. Apa panggilannya? Tuba lizakirin fi hadhihi lailah.
Sungguh beruntung, bahagia, bagja bagi mereka yang pada malam nisfu Sa'ban ini waktunya dipergunakan untuk banyak-banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, baik secara lisan ataupun secara kolbunya. Orang yang seperti ini dipanggil oleh malaikat pada pintu surga yang keempat. Tuba lizakirina fi hadhihi lailah. Sungguh beruntung bagi mereka yang berzikir, yang banyak melakukan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Wa 'alal babil khamis, dan pada pintu yang kelima, malakun yunadi, ada suara malaikat yang memanggil-manggil. Tuba liman baka min khasyatillah. Sungguh beruntung, bahagia bagi mereka yang pada malam nisfu Sa'ban, pertengahan Sya'ban, dia mencucurkan air matanya, dia menangis karena dia min khasyatillah, dia takut akan azab Allah yang menimpanya. Wa 'alal babis sadis, dan pada pintu yang keenam ada suara malaikat, malakun, malaikat satu, malakani dua malaikat, malaikah beberapa malaikat, ada satu malak yunadi memanggil-manggil di pintu surga yang keenam. Apa panggilannya? Tuba lil muslimin, beruntung bagi mereka orang-orang yang memiliki keimanan dan keislaman yang istiqomah fi hadhil lailah, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Wa 'alal babis sabi, dan pada pintu yang ketujuh ada suara malak, malakun yunadi, malaikat memanggil-manggil. Apa panggilannya? Pada pintu ketujuh dari pintu-pintu surga, hal min sa'ilin fayuta su'lah. Adakah pada malam hari ini dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain kecuali permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal babis samin, dan pada pintu yang kedelapan ada suara malaikat yang memanggil-manggil. Hal min mustaghfirin fayughfarullah. Adakah pada malam hari ini seorang hamba yang memohon ampun kepada Allah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ampunannya, taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada malak Jibril, wahai Jibril, ila mata takunu hadhil abwab maftuhatun. Sampai kapan pintu-pintu surga pada malam nisfu Sya'ban ini terbuka? Lalu malak Jibril menjawab, ila tulu'il fajr, sampai keluarnya fajar, min awalil lail, dari awalnya malam, dari maghrib sampai fajar, keluarnya fajar. Pada malam hari ini, pertengahan Sya'ban ini, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Artinya Allah memberikan rahmat dan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai kita terlewatkan. Lalu apa amalan-amalan yang istimewa yang harus kita laksanakan dan dianjurkan oleh guru-guru kita? Salah seorang sufi besar, ulama besar, yaitu yang berada di kota Tasikmalaya, pengasuh pondok pesantren Suryalaya, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, mengajarkan kepada murid-muridnya pada malam nisfu Sya'ban untuk melaksanakan sholat sunnah Sya'ban, nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Adapun yang dibaca, surat yang dibaca setelah ba'dal Fatihah, membaca suratul Ikhlas sebanyak 10 kali. Dan itu sumbernya ada di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tarkil Haq, karangan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, pada halaman 347 dijelaskan bahwasanya salat yang diwiridkan pada malam nisfu Sya'ban di dalam kitab Ghunyah yaitu bilangannya mi'ata rakaah, sebanyak 100 rakaat bi alfi marrah kul huwallahu ahad. Sementara surat yang dibaca bilangannya sebanyak 1000 kali. Fi kulli raka'atin
asyra marrat. Setiap rakaat surat Al-Ikhlas dibaca sebanyak 10 kali. Dan salat ini juga dinamakan salatul khair. Wa tusamma hadhihi shalah salatul khair. Ini ada keterangan di dalam kitab Gunyah. Jangan ragu, jangan bimbang bagi yang ingin mau melakukan salat sunnah pada pertengahan nisfu Sya'ban, juga dipersilakan kepada siapapun. Kemudian diriwayatkan dari Hasan rahimahullahu ta'ala bahwasanya Sayyid Hasan mengatakan, telah menceritakan kepadaku salasuna min ashabi Rasulillah. Ada 30 sahabat menceritakan kepadaku. Anna man shalla, sesungguhnya barang siapa seseorang melakukan salat hadhihi shalah, salat nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat, fi hadhihi lailah, pada malam nisfu Sya'ban, nadarallahu ilaihi sab'ina nadrah, maka Allah akan memandang bagi mereka yang melakukan salat nisfu Sya'ban dengan 70 pandangan. 70 pandangan rahmat. Allah akan melirik kepada mereka siapapun yang mau melakukan salat nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Wa qadalahu bi kulli nadrah sab'ina hajatan. Dan setiap pandangan Allah akan mendatangkan 70 hajat. Jadi 70 kali 70. Berarti sudah berapa hajat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mau melakukan sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban. Bahkan di dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man shalla fi hadhihi lailah mi'ata rak'ah arsalallahu ilaihi mi'ata malak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pada malam nisfu Sya'ban dia melakukan salat sunnah 100 rakaat, setiap rakaat membaca suratul Ikhlas ba'dal Fatihah, arsalallahu ilaihi mi'ata malak, maka Allah akan mengutus baginya 100 malaikat. Salasuna yubashshiruna bil jannah, 30 malaikat menghabarkan berita gembira bagi mereka yang melakukan salat nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat dengan kabar berita gembira surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa salasuna yu'ammiruna min adabin nar, dan 30 malaikat selanjutnya menyelamatkan dari siksa azab api neraka bagi mereka yang melakukan salat sunnah nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Wa salasuna yadfa'unahu min afatid dunya, dan 30 malaikat akan menyelamatkan atau menolak bala min afatid dunya, bala-bala musibah-musibah dunia. Salah satu di antaranya adalah wabah virus COVID-19 yang kita dengar dengan virus corona. Insyaallah bagi mereka yang mau melakukan salat nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat, mudah-mudahan dihindarkan dari malapetaka dunia. Karena di sini dijelaskan 30 malaikat akan menolak bagi mereka siapa saja yang melakukan salat sunnah nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Wa asratun, dan yang 10 malaikat wa yadfa'unahum mimma kaidas syaitan, mereka akan menyelamatkan dari tipu daya godaan iblis laknatullah alaih. Pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kalau memang kita tidak bisa melakukan untuk sholat sunnah pada malam pertengahan Sya'ban sebanyak 100 rakaat, guru-guru kita menganjurkan kepada kita, silakan pergunakan untuk melakukan doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan memperbanyak istighfar, atau memperbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau juga boleh kita melakukan amalan-amalan
yang dianjurkan oleh guru-guru kita masing-masing ketika kita tidak mampu melakukan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Guru-guru kita telah mengajarkan kepada umat Islam, kepada kita semuanya, untuk melakukan, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memerintahkan untuk mengamalkan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Surah Yasin yang pertama kita niatkan untuk semoga Allah memberikan usia panjang umur kepada kita semua dan umur kita digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bacaan surah Yasin yang kedua kita niatkan untuk agar supaya Allah memberikan rizki yang halal pada kita, keluarga kita, dan rizki itu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan kemudian surah Yasin yang ketiga kita niatkan untuk agar supaya kita ditetapkan, diistiqomahkan iman Islam kita sampai ajal menjemput kita. Jangan sampai pada malam nisfu Sya'ban ini kita pasif, kita bengong, kita tidak mau melakukan ibadah-ibadah yang lain. Boleh silakan memperbanyak zikir bagi akhwat yang berhalangan, jangan sampai melewatkan. Kita gunakan untuk memperbanyak istighfar pada malam nisfu Sya'ban atau memperbanyak sholawat. Karena dengan sholawat itu hajat-hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari malapetaka. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat bagi Al-Fakir dan umumnya para pendengar sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari Al-Fakir mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.